Memaafkan pasangan yang berselingkuh. Jika pasangan atau kekasih mengkhianati Anda, pasti Anda akan merasa terluka, tersakiti, dan menjadi tidak yakin untuk terus melangkah. Jika Anda masih ingin melanjutkan hubungan dengannya, inilah saatnya untuk memahami perasaan Anda, dan mengukur seberapa kuatnya ikatan yang telah terjalin di antara Anda dan kekasih Anda, sambil berusaha untuk terus melangkah maju. Memaafkan pasangan yang berselingkuh bukanlah hal yang mudah, tetapi Anda akan bisa melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Metode 1. Merenung sebelum Anda memaafkan. 1. Ambillah keputusan apakah Anda mau memaafkan orang yang telah mengkhianati Anda. Ini adalah langkah yang paling penting. Sebelum Anda berusaha memperbaiki keadaan, Anda harus memutuskan dulu apakah Anda memang perlu melakukannya. Tidak peduli seberapa besarnya Anda mencintai kekasih Anda harus mengetahui bahwa memaafkan pasangan yang berkhianat mungkin akan menjadi hal yang paling sulit yang pernah Anda lakukan karena bisa sangat membebani Anda secara emosi. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mencoba melakukannya, ada beberapa alasan kuat agar Anda bisa memaafkan pasangan yang berkhianat. Jika tindakan ini hanyalah sebuah khilafan sesaat, mungkin pada saat itu Anda sedang bertengkar hebat, mungkin ada pengaruh alkohol, atau mungkin kekasih Anda baru saja bertemu dengan seseorang wanita yang menurutnya sangat-sangat istimewa, tetapi hanya untuk saat itu. Meskipun tidak pernah ada alasan yang tepat untuk berselingkuh, tetapi jika hal ini benar-benar hanya terjadi sekali saja, Anda mungkin bisa melupakannya. Jika kekasih Anda sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, ini adalah hal yang menentukan. Apakah kekasih Anda terlihat sangat menyesal, tertekan, terguncang, dan berusaha melakukan apa saja yang dia mampu untuk membuktikan bahwa dia terpukul dengan kelakuannya sendiri, dan tidak akan pernah melakukannya lagi? Jika Anda sepertinya akan putus asa jika Anda tidak bisa memperbaikinya. Jika Anda mengetahui bahwa Anda mempunyai sesuatu yang istimewa dan dengan meninggalkannya membuat Anda ingin menyerah begitu saja, maka Anda harus bertahan sambil berusaha memperbaikinya. Jika Anda berdua sudah cukup lama menjalin hubungan yang akrab dan sangat istimewa, meskipun hubungan Anda berdua tidak terasa menyenangkan lagi setelah Anda mengetahui bahwa kekasih Anda tidak setia, tetapi jika selama ini hubungan Anda berdua bisa berjalan mulus, mungkin saja hubungan ini layak Anda pertahankan. Jangan memaafkan seseorang yang mempunyai kebiasaan berselingkuh. Jika kekasih Anda sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya, inilah saat yang tepat untuk meninggalkannya. Bahkan jika Anda mempunyai rumah, anak-anak, dan kehidupan bersama, orang seperti ini tidak layak Anda pertahankan. Bagaimana jika baru kali Anda memergoki pengkhianatan perselingkuhannya, tetapi Anda sudah curiga bahwa sebelum ini dia sudah pernah beberapa kali mengkhianati Anda? Ada kemungkinan bahwa kecurigaan Anda memang benar. Jangan memaafkan pasangan yang berkhianat pada saat baru memulai sebuah hubungan. Jika Anda baru saja mulai berkencan dengan seseorang dan dia sudah mengkhianati Anda, ini berarti dasar dari hubungan Anda terlalu rapuh untuk bisa berlanjut. Anda seharusnya merasa lega hal ini sudah terjadi sejak awal, sehingga tidak sulit untuk melepaskannya. Jangan memaafkan pasangan yang berkhianat jika perselingkuhan adalah tanda dari hubungan yang sudah berantakan. Jika menurut Anda perselingkuhan ini terjadi karena Anda dan kekasih Anda tidak lagi mempunyai kecocokan satu sama lain, tidak lagi saling menyukai, dan sepenuhnya gagal dalam menjalani hubungan ini, pakailah hal ini sebagai alasan untuk meninggalkan semuanya. Terapis perkawinan dan keluarga, sikap welas asih memudahkan proses memaafkan. Terapis pernikahan dan keluarga, Moshe Ratson, mengatakan, jika seseorang berselingkuh, memang sangat sulit memaafkannya. Ingatlah selalu bahwa memaafkan berkaitan dengan welas asih dan kerendahan hati, kemudian secara perlahan mulailah belajar memaafkan. 2. Tenangkan diri dulu. Meskipun Anda merasa harus segera bicara, berteriak,
atau bahkan menyakiti kekasih Anda. Jangan lakukan hal-hal ini pada saat Anda mengetahui bahwa dia telah mengkhianati Anda. Jika Anda sudah memakinya begitu Anda tahu, inilah saatnya untuk menenangkan diri dan menarik napas. Jika Anda tahu kekasih telah mengkhianati Anda, tetapi dia tidak tahu kalau Anda sebenarnya sudah mengetahui hal ini, Anda bisa menenangkan diri dulu untuk menemukan kata-kata yang tepat. Ini adalah langkah yang sulit. Anda mungkin berpendapat bahwa semakin cepat Anda membicarakannya, akan semakin cepat Anda bisa memutuskan apa yang harus Anda lakukan, tetapi ini bukan cara yang terbaik. Jika Anda terlalu cepat masuk ke dalam percakapan atau perdebatan, keadaannya malah akan makin buruk. Sempatkan diri Anda untuk jalan-jalan, berlatih, atau sekedar menangis di kamar Anda. Lakukan apa saja yang bisa membantu Anda melepaskan emosi Anda dan menolong Anda untuk berpikir lebih rasional. Mungkin saja ini berarti Anda perlu menghabiskan waktu selama beberapa minggu tanpa kekasih Anda. Jika Anda hidup bersama, ini mungkin akan sangat sulit, tetapi jika Anda harus pergi, menginaplah di rumah teman atau anggota keluarga atau bahkan di hotel jika memang perlu. 3. Jangan menyalahkan diri sendiri. Keadaan ini tidak perlu dipikirkan, tetapi mungkin ini adalah bagian yang paling berat dari seluruh prosesnya. Anda tidak perlu berpikir bahwa kekasih berselingkuh karena Anda sudah tidak menarik lagi, karena Anda tidak cukup mampu berkomunikasi, atau karena Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau mengurus anak sehingga tidak peduli lagi pada hubungan Anda berdua. Kekasih Anda sudah berselingkuh dan ini adalah kesalahannya. Apapun yang Anda lakukan tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan perbuatannya, kecuali jika Anda yang lebih dahulu tidak setia, tetapi ini lain lagi ceritanya. Anda tidak pernah boleh menyalahkan diri sendiri atas sifat kekasih Anda yang suka berselingkuh, tetapi tentu saja Anda bisa memikirkan pengaruh dari tindakan-tindakan yang Anda lakukan yang berkontribusi terhadap buruknya hubungan Anda berdua pada saat Anda merenungkan hubungan ini secara keseluruhan. Terlebih lagi, jangan pernah membiarkan kekasih Anda mempersalahkan Anda. Jika hal ini terjadi, tinggalkan saja. 4. Pertimbangkan pentingnya hubungan Anda. Setelah Anda lebih bisa berpikir jernih, sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali hubungan Anda dengan orang yang telah mengkhianati Anda. Bagaimana perbuatan orang ini mempengaruhi perasaan Anda? Bisakah Anda membayangkan masa depan Anda tanpa orang ini? Apakah ini memang sebuah hubungan yang baik, atau apa saja yang takut melepaskannya? Ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apa yang istimewa dari hubungan Anda? Apakah Anda bersedia memaafkan orang ini setelah dia mengkhianati Anda karena Anda benar-benar ingin mempertahankan sebuah hubungan yang sangat baik, atau karena Anda takut untuk menjalani hidup sendirian? Jika Anda bisa menemukan alasan-alasan apa yang membuat hubungan Anda istimewa, maka Anda harus melanjutkannya. Bagaimana Anda menjelaskan perjalanan dari hubungan ini? Apakah selama ini semuanya baik-baik saja lalu tiba-tiba keadaan menjadi buruk? Atau apakah hubungan Anda perlahan-lahan menjadi renggang? Coba pikirkan apa saja yang menyebabkan hubungan ini berkembang ke arah tertentu. Apakah Anda tahu bagaimana hubungan kalian membuat kekasih Anda mengkhianati Anda? Tetapi ingatlah bahwa ini bukan bertujuan untuk mempersalahkan diri Anda. Coba pikirkan ada apa dengan hubungan Anda yang mungkin membuat kekasih Anda mengkhianati Anda. Apakah karena pada kenyataannya dia merasa iri karena Anda lebih banyak pengalaman? Atau karena Anda sudah menjalin hubungan sejak masih remaja dan 10 tahun kemudian kekasih Anda merasa bosan? 5. Pastikan bahwa kekasih Anda mempunyai komitmen untuk memperbaiki keadaan. Jika Anda sudah mengambil keputusan ingin memaafkan kekasih Anda, karena alasan-alasan yang tepat dan karena hubungan Anda layak dipertahankan, Anda harus memastikan bahwa kekasih Anda merasakan hal yang sama sebelum Anda membuat komitmen untuk berjuang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk memperbaiki hubungan Anda berdua.
pastikan bahwa kekasih Anda benar-benar menyesali perbuatannya. Ada perbedaan antara meminta maaf dan benar-benar merasa menyesal. Pastikan bahwa kekasih Anda tidak hanya meminta maaf, tetapi juga berkomitmen untuk melanjutkan perjalanannya bersama Anda. Metode 2. Memaafkan kekasih Anda. 1. Akuilah perasaan Anda. Kekasih Anda harus memahami perasaan-perasaan Anda. Dia mungkin merasa menyesal, tetapi ini tidak berarti dia memahami penderitaan, sakit hati, dan kebingungan yang Anda alami. Jelaskan bagaimana perasaan Anda kepada kekasih Anda, dan pastikan bahwa dia memahami semua yang sedang berkecamuk di dalam pikiran Anda. Kekasih Anda harus sepenuhnya mengerti bahwa dia telah menempatkan Anda dalam posisi yang mengerikan sebelum Anda bisa melangkah maju. Dia sendiri mungkin sama-sama berada di posisi yang sulit, terutama jika dia harus mengakhiri perselingkuhannya, tetapi dia harus mengerti perasaan Anda agar bisa memperbaiki keadaan. 2. Ceritakanlah dengan jujur. Saling bercerita dengan jujur tentang apa yang sudah terjadi adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hubungan. Anda harus merencanakan untuk bertemu dengan kekasih Anda dan membicarakan apa yang sudah terjadi. Anda mungkin sudah pernah bertengkar atau berdebat tentang hal ini, tetapi perbedaannya, ini adalah cara untuk mengungkapkan apa yang sudah terjadi dengan cara yang rasional. Hal-hal yang perlu Anda lakukan adalah, tanyakan kekasih Anda apa yang terjadi. Tidak perlu membahas hal-hal kecil tentang apa yang sebenarnya terjadi antara kekasih Anda dengan wanita lain. Cukup ketahui faktanya saja. Berapa kali mereka bertemu, dan kapan kejadiannya? Tanyakan bagaimana perasaan kekasih Anda terhadap wanita ini. Jawaban terbaik, saya sama sekali tidak punya perasaan apa-apa kepadanya. Jawaban terburuk, saya tidak tahu. Kekasih Anda seharusnya tidak sekedar mengatakan bahwa dia memang berhubungan dengan wanita lain, tetapi dia harus benar-benar tidak punya perasaan apa-apa lagi kepadanya. Anda harus bisa menangkap apa yang sedang kekasih Anda rasakan. Tanyakan kepada kekasih Anda apakah hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Meskipun akan terjadi perdebatan pada saat mengungkapkan perselingkuhan atau kekeliruan yang sepele kepada kekasih Anda, namun karena Anda sudah bisa menilainya, mungkin ada baiknya Anda menggali sebanyak mungkin informasi agar Anda bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tanyakan bagaimana perasaan kekasih Anda terhadap hubungan Anda berdua. Cari tahu mengapa dia mengkhianati Anda, dan bagaimana perasaannya jika Anda berdua kembali bersama. Ceritakan lagi kepadanya bagaimana perasaan Anda. Meskipun Anda sudah menyampaikan dan mengakui apa yang Anda rasakan, Anda bisa memastikan perasaan Anda setelah dia menceritakan yang sebenarnya. Diskusikan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaikinya. Anda bisa bersikap seperti sedang berbisnis dan membuat catatan. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa hubungan Anda berdua menjadi lebih kuat dan perselingkuhan ini tidak terulang lagi? Apakah Anda bersedia untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, lebih jujur satu sama lain, atau membangun sebuah hubungan yang sama sekali baru? Apakah Anda ingin menemui seorang terapis yang mempunyai pengetahuan tentang hubungan antar manusia, bercerita kepada teman Anda tentang masalah ini, atau Anda ingin menyelesaikannya sendiri? Buat peraturan. Jika wanita lain adalah teman kerja, apakah kekasih Anda harus berhenti bekerja? Kebanyakan terapis akan mengatakan ya. Apakah kekasih Anda harus berkomunikasi dengan Anda setiap jam jika dia sedang pergi? Cara ini mungkin akan membuat dia merasa direndahkan, tetapi ingatkan dia bahwa Andalah yang sebenarnya merasa direndahkan. 3. Berusahalah untuk membangun komunikasi yang terbuka satu sama lain. Setelah Anda bisa bercerita dengan jujur tentang apa yang sudah terjadi, Anda bisa berusaha membangun komunikasi yang penuh keterbukaan sebagai bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Anda harus membuat kesepakatan untuk bersikap terbuka dan jujur satu sama lain, dan bersedia memberikan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh orang lain.
Berikut ini adalah beberapa cara untuk membangun komunikasi yang penuh keterbukaan. Sediakan waktu untuk berbicara setiap minggu. Ceritakan apa adanya hal-hal yang mendukung bagi hubungan Anda berdua selama 1 minggu, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Anda tidak seharusnya melakukan hal ini dengan sangat terpaksa, tetapi gunakanlah cara ini lebih sebagai suatu kebutuhan. Buat kesepakatan untuk saling menceritakan perasaan satu sama lain. Meskipun Anda mungkin merasa sangat terpukul setelah Anda mengetahui bahwa Anda ditipu, Anda harus berusaha untuk menceritakan semua emosi positif dan negatif yang Anda rasakan jika Anda sudah siap. Jangan bersikap pasif-agresif. Jika Anda benar-benar marah karena tidak bisa menerima perlakuannya, sampaikanlah pada waktu yang tepat. 4. Berusahalah memperbaiki hubungan. Kecuali jika perselingkuhan ini benar-benar sebuah anomali dan segala sesuatunya berjalan sempurna di antara Anda dan kekasih Anda harus berusaha memperbaiki hubungan ini. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membangun hubungan yang lebih erat, bahkan memulai lagi sebuah hubungan yang baru dari awal. Cobalah Anda lakukan cara-cara berikut ini. Cari hobi baru bersama. Anda berdua bisa melakukan apa yang selama ini belum pernah Anda lakukan, misalnya mendaki gunung atau membuat keramik. Berusahalah untuk melakukan lebih banyak kegiatan bersama-sama. Mungkin Anda saling menjauh satu sama lain karena tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada yang bisa Anda bicarakan. Buatlah janji untuk membaca buku yang sama setiap bulan, atau menonton acara televisi bersama. Bahkan hanya dengan saling berbagi minat pada hal-hal kecil, akan terjadi perubahan besar dalam hubungan Anda. Buat kesepakatan. Jangan biarkan kekasih Anda selalu memaksakan keinginannya sendiri, dan Anda juga tidak boleh selalu memaksakan keinginan Anda, walaupun Anda adalah pihak yang ditipu. Pergi berlibur bersama. Anda akan bisa merasa lebih nyaman jika Anda berdua melakukan hal yang sama sekali baru. Liburan bukanlah solusi jangka panjang yang baik, tetapi cara ini bisa membuat Anda terbebas dari perasaan tertipu. Anda bisa melakukan hal ini jika Anda sudah sempat merenungkan dan Anda merasa sudah siap untuk mengisi waktu dengan kekasih Anda. Jangan terus menyalahkan kekasih Anda. Hal ini sepertinya tidak mungkin, tetapi jika Anda sungguh-sungguh ingin memperbaiki hubungan, Anda tidak bisa terus-menerus mengungkit-ungkit bahwa kekasih Anda sudah mengkhianati Anda setiap 2 detik. Anda bisa mengemukakan hal ini pada saat Anda membicarakan tentang perasaan Anda, tetapi keadaan akan semakin buruk jika Anda selalu menyakiti hati kekasih Anda dengan terus mengungkapkan kesalahannya. Jangan biarkan kekasih Anda terus merasa rendah diri. Meskipun Anda mungkin menikmati pujian, mendapat bunga dan pijatan di bahu Anda dari kekasih Anda, berusahalah untuk menolaknya sebisa mungkin, bahkan jika kekasih Anda membayar tagihan Anda. Walaupun kekasih Anda benar-benar menyesal, dia tidak bisa menjalani hubungan dengan merasa rendah diri, atau terus berusaha untuk meyakinkan cintanya kepada Anda. Ini akan sangat melelahkan. 5. Jangan terobsesi untuk menyaingi pria atau wanita lain. Ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat Anda menjadi gila dan menghancurkan hubungan Anda. Jika Anda tahu siapa pria atau wanita lain ini, atau jika Anda sedang kurang beruntung sehingga harus bertemu dengannya, atau bahkan sama-sama bergabung dalam sebuah lingkungan sosial, lakukan apa saja agar Anda tidak bertemu dengannya. Wajar saja jika Anda merasa cara ini sepertinya tidak mungkin bisa Anda lakukan, tetapi katakan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda harus fokus pada hubungan Anda, dan bukan kepada orang lain yang sedang mengurusi kehidupannya sendiri. Jangan membandingkan diri Anda dengan wanita lain. Jangan biarkan dia membuat Anda merasa tidak baik dengan diri sendiri atau merasa ada yang kurang dalam hal-hal tertentu. Anda tidak mengerti situasinya. Mungkin dia sedang jatuh cinta kepada kekasih Anda, atau mungkin dia tidak tahu kalau orang yang dicintainya ternyata sudah punya pacar. Jangan pikirkan tentang hal ini.
Jangan menguntit orang yang berselingkuh dengan kekasih Anda melalui Facebook atau media sosial yang lain. Jangan Anda cari tahu dengan melihat profilnya, berusaha menemukan apa yang dia miliki tetapi Anda tidak punya. Jangan menguntit wanita lain ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, jangan membicarakan orang lain ini dengan kekasih Anda. Fokuslah pada hubungan Anda berdua dan jangan membahas hal-hal yang sudah lalu. Jika Anda sangat terobsesi dengan orang lain ini, Anda bisa menceritakannya kepada teman Anda, tetapi hanya sampai sebatas ini saja. 6. Jika Anda masih belum bisa memaafkan kekasih Anda, putuskan saja. Jika Anda sudah mencoba segala cara dan masih tetap merasakan kemarahan dan kekecewaan, dan tidak bisa menemukan cara untuk melanjutkan hubungan, inilah saatnya untuk memutuskan hubungan. Jika Anda tidak bisa melihat kekasih Anda, jangan menghubunginya lagi, atau jika Anda masih ketakutan jika kekasih Anda berada di dekat seseorang dengan jenis kelamin yang berbeda, sudah saatnya Anda harus mengalah. Jauh lebih baik jika Anda mengakhiri hubungan daripada memaksakan diri untuk melanjutkan hubungan yang tidak akan berhasil. Kekecewaan Anda justru akan semakin besar, dan Anda hanya akan menyakitinya dengan membalas perselingkuhannya, atau Anda berdua akan saling terpisah secara emosi sehingga tidak mungkin bisa saling berkomunikasi. Ingatlah bahwa sekalipun dia sudah berusaha sangat keras untuk menjadi kekasih yang terbaik setelah berselingkuh, mungkin saja semuanya sudah terlambat. Jangan hanya karena dia sudah berusaha keras saat ini berarti Anda harus menerimanya kembali jika Anda tidak merasa lebih baik. Anda boleh merasa bangga bahwa Anda sudah berusaha untuk mengatasi masalah yang luar biasa sulit sekalipun tidak berhasil. Hal ini membutuhkan keberanian yang besar.